Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mempelajari materi selanjutnya, yaitu adalah materi bab ketiga, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tiga materi. Yang pertama adalah masalah ekonomi, kedua adalah sistem ekonomi, yang ketiga adalah sistem ekonomi di Indonesia. Nah, masalah pokok ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Nah, kemudian kita lihat permasalahan ekonomi klasik apa sajakah? Dia terdapat tiga permasalahan. Yang pertama adalah produksi. Maksudnya gimana? Masalah produksi ini menyangkut masalah usaha, ya, atau kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan nilai suatu barang atau benda, yaitu adalah produksi. Nah, kemudian masalah distribusi lebih menyangkut ke masalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, kalau masalah pokok konsumsi itu lebih fokus ke menyangkut kegiatan menghabiskan, ya, atau mengurangi kegunaan suatu barang atau benda. Nah, kemudian permasalahan pokok ekonomi modern itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah barang apa yang akan diproduksi atau what. Kemudian yang kedua adalah bagaimana barang tersebut diproduksi atau how. Yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi, for whom. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat pengertiannya dari masing-masing masalah pokok ekonomi modern tadi. Yang pertama adalah what, terkait penggunaan satu sumber daya tertentu dan produk yang akan dihasilkan. Ya, bagaimana barang tersebut harus bisa diproduksi. Ya, kemudian menentukan jenis dan jumlah produk yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh apa? Yaitu yang akan diproduksi oleh si produsen tersebut. Makanya itu pengertian dari what, barang apa yang harus diproduksi. Kemudian how, ya, bagaimana cara memproduksi barang. Itu pertama adalah terkait dengan teknik produksi yang digunakan produsen dalam proses produksi. Apakah untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu si produsennya harus menambah mesin, menambah pekerja, atau menambah SDA, sumber daya alamnya, sehingga target untuk memperhasilkan barang itu bisa terpenuhi di masyarakat. Nah, itu adalah dimasuk ke dalam how. Kemudian penentuan teknik produksi perlu mempertimbangkan biaya produksi yang dikeluarkan dan keuntungan diperoleh dengan produsen. Maksudnya gimana? Ketika produsen ini mengeluarkan barang, dia harus menghitung kira-kira barang ini laku di pasaran tidak dengan harga segini. Kalau kita dengan jual harga tinggi, kalau tidak laku bagaimana? Kalau kita jual harga terlalu rendah, kita mengalami kerugian. Nah, biasanya pasti produsen ini mencari kira-kira nominal yang pas untuk menjual barang ini, sehingga barang ini bisa laku di konsumen atau di pasaran. Kemudian yang terakhir adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, ini berkaitan dengan segmen pasar atau target pasar atas produksi yang dihasilkan oleh produsen. Misalnya masyarakat lebih banyak lagi butuh masker, ya, entah masker scuba atau masker medis, pasti banyak produsen yang akan berusaha untuk membuat masker untuk memenuhi kebutuhan si konsumen. Ya, maka jangan waktu awal-awal terjadinya COVID kan memang harga masker itu sangat mahal. Ya, karena memang yang memproduksinya pun juga sedikit perusahaan yang memproduksi. Nah, semakin kesini harga masker bisa turun. Kenapa? Karena banyaknya orang atau badan usaha, ya, atau yang bisa memproses menciptakan masker, sehingga harga masker sekarang untuk scuba 5.000, ya, masker medis satu ininya 3.500, lebih murah dibandingkan awal-awal masa pandemi, karena belum ada ya, karena masih sedikit yang memproduksi masker. Nah, sementara sekarang karena sudah banyak yang memproduksi masker, maka otomatis harga masker tersebut lebih murah, sehingga masyarakat banyak yang menggunakan. Kemudian sistem ekonomi, kita lihat, ya,
Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai kondisi negara itu sendiri. Dilihat apakah negara ini maju, ya, apakah negara ini masih berkembang. Nah, sistem apa yang digunakan? Jadi biar negara ini bisa meningkat, ya, perekonomiannya seperti itu. Kemudian sistem ekonomi terbagi menjadi 4, ya. Sistem ekonomi di dunia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Ya, ini lebih masih sifatnya tradisional, masih sistem barter, ya, pemenuhan kebutuhan hanya untuk kelompoknya tersendiri, ya. Kemudian kalau sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Pemerintah yang mengambil alih dan pemerintah yang mengatur semua perekonomian di negara tersebut. Kalau sistem ekonomi pasar bebas atau liberal itu berarti pemerintah memberi kebebasan bagi masyarakatnya untuk melakukan usaha, ya, terserah, diberi kebebasan kalian melakukan usaha apapun, pemerintah tidak campur tangan. Nah, kalau sistem ekonomi campur ini gabungan dari sistem ekonomi komando dan bebas atau liberal, ya. Nah, kemudian kita pertama mengenal sistem ekonomi tradisional, ya. Yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. Sistem barter masih digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Belum adanya pembagian kerja, masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Ini adalah inti dari sistem ekonomi tradisional. Kalau dalam skala negara ini sudah tidak lagi digunakan sistem ekonomi tradisional ini. Tapi dari dalam segi di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang berada di pedalaman, sistem ekonomi ini masih ada. Tapi kalau dalam skala negara sudah tidak lagi digunakan. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Ya, di sini individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Jadi maksudnya apa? Ketika kalian punya uang, kalian melakukan usaha, itu izin untuk mendirikan usaha itu juga agak sulit, ya, oleh pemerintah. Ya, jadi kalian ketika ingin mendirikan usaha itu memang sulit. Di pemerintahnya itu terkadang tidak mengizinkan. Ya, kenapa? Ya karena memang pemerintah yang mengatur semua. Ya, seperti itu. Kemudian semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Sudah jelas ya, namanya terpusat komando. Jadi semua pemerintah yang mengatur. Jadi dari semua alat, mesin, ya, sumber daya alam itu semua pemerintah yang menguasai. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hak dan kebebasan individu tidak diakui oleh negara. Jadi masyarakat tidak diperbolehkan, ya, bahkan sulit untuk melakukan usaha karena semua pemerintah yang atur. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan dan diatur oleh pemerintah. Jadi untuk pembagian kerja, jenis pekerjaannya apa itu pemerintah yang mengatur sesuai dengan kondisi personal si orang tersebut. Ya, dia lulusan apa? Misalnya lulusan S1 ekonomi, wah kerjanya jadi kerja di bank, bisa seperti itu. Diatur langsung oleh pemerintah. Oh, ini misalnya kurang nih pendidikannya, tapi dia misalnya bisa di pertanian, dia ditaruh di pertanian. Jadi pemerintah yang mengatur. Jadi masyarakat tidak bisa komplain, ya. Jadi masyarakat mau nggak mau harus patuh, ya, karena semua kebijakan perekonomian semua diatur oleh pemerintah. Kemudian sistem ekonomi pasar atau liberal. Ya, pertama, setiap individu atau swasta bebas menggunakan barang dan atau jasa yang dimilikinya. Jadi kalian bebas, ya, selama kalian punya uang banyak, ya, kalian bisa memproduksi barang, kalian bisa bikin perusahaan sebanyak apapun. Ya, pemerintah tidak berhak campur tangan, diberi kebebasan. Ya, segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Ya, semua sistem ekonomi, semua aktivitas ekonomi, semua masyarakat yang ngatur. Semua diserahkan kepada mekanisme pasar. Ya, jadi kalau dalam segi harga atas suatu barang pemerintah tidak campur tangan.
Ya. Jadi tergantung dari mekanisme pasar untuk menentukan barang tersebut berapa harganya. Kemudian, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar, tidak ikut campur tangan. Pemilik modal berhak memiliki sumber produksi, jelas. Kalau kalian punya modal cukup, kalian bisa memiliki sumber-sumber produksi. Ya, dan kalian bisa memonopoli atas satu jenis barang di negara tersebut. Ya, terjadi persaingan ketat dalam kegiatan ekonomi sudah jelas ya. Dalam sistem ekonomi pasar liberal kan semua diserahkan oleh masyarakat, maka otomatis banyak masyarakat yang punya modal banyak itu cenderung mendirikan usaha, sehingga akan terciptanya barang-barang yang banyak, ya, heterogen di masyarakat. Jadi tidak hanya satu jenis barang. Contohnya apa? Ada Adidas, ada Nike. Adidas mengeluarkan sepatu baru, Nike pun juga mengeluarkan sepatu baru. Adidas menggunakan ikon Cristiano Ronaldo, sementara Nike menggunakan ikon Lionel Messi. Itu ada terjadi persaingan ketat. Ya, perusahaan saling bersaing satu sama lain dengan ketat. Nah, itu ada dampak positifnya. Itu dampak positif itu ya. Jadi tersedianya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dampak negatifnya adalah masyarakat ya cenderung dalam artian gini loh. Yang menguasai barang tersebut yang bisa menentukan harga. Yang berkuasa, yang memiliki uang, dia yang memegang mekanisme harga pasar tersebut. Ya, jadi misalnya di dunia ini hanya ada Adidas doang. Ya, hanya ada Adidas saja yang memproduksi sepatu, yang lain tidak ada. Maka otomatis Adidas bisa menentukan harga sepatu tersebut, bisa mahal atau bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut, sistem ekonomi campuran. Nah, ini adalah sistem ekonomi gabungan dari dua sistem, yaitu sistem ekonomi pasar bebas dan komando. Barang modal dan sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat dikuasai oleh pemerintah. Nah, ini adalah masuk ke dalam sistem ekonomi komando atau terpusat. Ya. Peran pemerintah dan swasta berimbang. Pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat peraturan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Ya. Jadi kalau dalam sistem ekonomi campuran ini terdapat dua sistem ekonomi, pasar bebas dan komando atau terpusat. Ya, pemerintah berhak ya menguasai modal dan sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat. Contohnya listrik dikuasai oleh PLN, ya perusahaan listrik negara. Air dikuasai oleh PAM, perusahaan air minum. Minyak bumi dikuasai oleh Pertamina. Ya. Kemudian untuk transportasi udara dikuasai oleh PT Angkasa Pura. Yang untuk pelayaran dikuasai oleh PT Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia. Untuk jalur darat kereta api itu dikuasai oleh dua. Yang pertama, kalau jalur rel itu dikuasai oleh PT KAI, Kereta Api Indonesia. Kalau jalur angkutan umum dikuasai oleh Damri, ya seperti itu. Itu adalah BUMN yang dikuasai oleh BUMN yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Ya, gunanya apa? Biar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya. Ya, masyarakat bisa menggunakan barang yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan oleh pemerintah. Ya, kalau Jakarta sudah MRT. Ya, seperti itu. Itu adalah sistem pasar komando di dalam sistem ekonomi campuran. Kalau dalam sistem ekonomi pasar bebas, di dalam sistem ekonomi campuran adalah masyarakat masih diberi kebebasan untuk melakukan usaha, namun pemerintah campur tangan apabila terjadi permasalahan di dalam perekonomian yang ada di negara tersebut. Ya, itu adalah sistem ekonomi pasar. Ya, jadi ada gabungan dari dua sistem ekonomi, gabungan sistem ekonomi pasar dengan komando, yaitu adalah sistem ekonomi campuran. Nah, kita lihat mengenal sistem perekonomian Indonesia. Produksi diusahakan sebagai usaha bersama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Masyarakat bebas berusaha tetapi dalam batas dan memenuhi syarat yang berlaku di Indonesia.
boleh melakukan usaha namun ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Kemudian sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta atau individu yang diatur oleh mekanisme harga dan pasar. Ya, jadi masyarakat masih diberi kebebasan untuk melakukan usaha. Ya, perusahaan swasta pun diberi kebebasan. Namun juga ada aturannya. Nah, kemudian perusahaan negara menguasai sektor ekonomi vital bagi hajat hidup orang banyak seperti listrik dan air. Nah, kalau kita lihat dari empat pengertian ini, bisa kita bilang bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah menganut sistem ekonomi campuran. Kenapa? Bisa dilihat dari poin 3 dan 4. Ya, sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta atau individu yang diatur oleh mekanisme harga dan pasar. Mekanisme harga dan pasar itu adalah ciri utama dari pasar ekonomi bebas atau liberal. Nah, berarti masuk. Ya. Kemudian poin keempat, perusahaan negara menguasai sektor ekonomi. Kalau ada pemerintah yang menguasai sektor ekonomi, berarti itu adalah sistem ekonomi terpusat. Jadi sudah jelas ya bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, gabungan dari sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi terpusat. Nah, ini adalah nilai dasar perekonomian Indonesia, ada 5: kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Ya, sekian materi tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya, baik ada kata yang salah maupun ada kata yang belibet. Ya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, menggunakan masker ketika keluar rumah, bawa hand sanitizer ya. Kemudian cuci tangan setelah melakukan aktivitas, jangan lupa jaga jarak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.